Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan ya cara saya memupuk tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah, seperti daun bawang, sawi maupun cabai. Oke, sebelumnya saya kasih tunjuk ini tomat saya, ya baru 1 hari saya tanam sudah dimakan oleh burung pipit. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai solusi ya gimana cara untuk aman dari burung pipit, silahkan komen di kolom komentar. Oke, ini baru 1 hari saya tanam. Nah, ini seperti ini sawinya. Ini untuk pembibitan teman-teman ya. Sawi ini sudah berumur 1 bulan, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan teman-teman ya. Oke, di video kali ini ada yang saya akan bahas, yaitu komentar dari sahabat tani maupun netizen ya teman-teman ya, itu tentang uret. Jadi di video kemarin 1 hari yang lalu ya, itu sudah saya bahas, saya singgung tentang uret ya. Nah, jadi tanamannya dimakan oleh uret padahal sudah full kohe ya, tapi tetap saja dimakan oleh uret. Nah, uret ini apa toh ya? Uret itu sebenarnya hewan pengurai teman-teman ya, perlu digarisbawahi. Uret itu sebenarnya hewan pengurai, bukan hama ya. Namun petani-petani sekarang menganggapnya itu adalah hama. Nah, supaya aman dari serangan uret ya, uret teman-teman ya. Uret itu adalah hewan, kalau bahasa Jawa namanya embuk ya. Di setiap daerah pasti beda namanya ya. Kalau bahasa Indonesia adalah uret. Nah, uret ini yang pertama yang perlu diketahui adalah hewan pengurai ya. Jadi hewan pengurai, jadi yang diurai apa? Yaitu adalah bahan organik ya. Kalau makan tanaman itu sebenarnya sudah salah, menyalahi kodratnya teman-teman ya untuk hewan ini. Nah, supaya tanaman kita aman tidak dimakan itu gimana caranya? Nah, padahal sudah full menggunakan kohe. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman maupun sahabat tani ya, kohe itu berupa kotoran, bener kan ya, berupa kotorannya. Gimana caranya kotoran itu supaya bisa menjadi makanan hewan, itu ya teman-teman ya. Jadi bukan hewan, memang bisa dikasih makan oleh ayam, itu bisa ada caranya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan bahas tentang uret itu ya, karena uret ini adalah hewan pengurai bahan organik. Nah, supaya kohe ya, kohe apapun itu supaya bisa dimakan oleh uret, itu harus bebas dari yang namanya zat, apa, beracun ya. Karena kohe yang baru meskipun tidak didekomposisi dengan sempurna itu masih mengandung racun teman-teman ya. Tuh. Oke, dari sini paham ya. Nah, gimana caranya supaya kohe itu aman dari racun? Yang pertama kita fermentasi. Makanya gunanya fermentasi itu supaya racun yang terkandung pada kohe itu bisa hilang. Makanya nanti kalau sudah hilang itu akan dikomposisi oleh hewan pengurai, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Mudah sekali teman-teman untuk mengfermentasi kohe, itu mudah sekali. Cukup teman-teman tutup dengan terpal ya, biarkan 1 bulan ataupun 2 bulan, itu pasti akan sudah terdekomposisi ya. Tuh. Kalau teman-teman menggunakan kohe langsung dari ini ya, tanpa dekomposisi, tanpa fermentasi, pasti akan berdampak buruk pada tanaman teman-teman. Banyak petani yang salah paham di situ ya teman-teman. Padahal kohe, apapun kohe itu kalau kita bisa olah itu akan menjadi pupuk yang paling bagus daripada kimia ya, kalau kita bisa mengolahnya. Contohnya saya mengolah dari bahan rumput. Nah, rumput saja bisa bagus ya di tanaman, sawi, daun bawang bisa tumbuh subur, cabai juga bisa berbuah. Itu ya teman-teman. Oke, jadi ini rumputnya saya cabutin dan saya juga petik daun bawangnya ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi itu yang saya bahas tentang uret ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dan menambah pengalamannya ya. Itu tentang uret supaya tidak dimakan, supaya tanaman kita tidak dimakan oleh uret teman-teman.
Jadi yang pertama harus kohenya sudah difermentasi, sudah berbau tanah, jangan berbau kohe lagi gitu ya. Nah, oke, saya langsung ya mengaplikasikan pupuk POC saya ya. Nah, di video kemarin sudah saya bahas juga tentang pupuk POC ini sama seperti katalis ya, sama juga seperti pembedah tanah. Kenapa kok bisa begitu? Karena bahannya itu juga pembuatannya juga sama seperti itu, pembuatan katalis, pembuatan pupuk organik cair juga seperti itu ya, pembedah tanah pun juga seperti itu pembuatannya. Jadi ini saya sebut juga sebagai pupuk POC, juga sebagai katalis, juga sebagai pembedah tanah. Nah, ini kan pupuk ini sudah saya bikin itu 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Itu cukup saya tambah air, saya tambah media, saya tambah air, tambah media. Nah, ampasnya yang sudah 2 tahun yang lalu itu menjadi biangnya, bisa menjadi biang pembuatan pupuk POC lebih cepat ya. Kalau baru ya, teman-teman coba ya, baru membuat pupuk POC dari rumput direndam dengan air 1 minggu belum jadi teman-teman ya, belum jadi. Tapi kalau sudah mempunyai biang yang sekarang disebut adalah katalis, lebih cepat untuk dekomposisinya itu. Jadi fungsinya katalis, teman-teman yang belum tahu ya, katalis itu adalah mempercepat suatu proses ya, yang awalnya proses tanpa menggunakan katalis itu bisa 2 bulan 3 bulan. Kalau menggunakan katalis cukup disingkat, bisa 1 bulan, lebih cepat juga bisa. Oke, jadi ini ya saya aplikasikan ke tanaman kangkung, ke tanaman daun bawang, dan juga ke tanaman sawi. Semuanya saya aplikasikan. Dan bibit yang saya semai ya, bibit cabai banyak sekali saya semai, nanti akan saya aplikasikan juga. Hanya menggunakan pupuk POC ini teman-teman ya, tanaman saya itu kelihatan bagus ya, hijaunya beda dengan kimia, pertumbuhannya bagus juga, tanahnya juga menjadi bagus, semakin lama semakin bagus, bukan semakin tandus. Tuh ya, bisa dilihat ini daun bawang, ada yang berumur 3 bulan, ada yang berumur 1 bulan lebih ya. Cukup saya aplikasikan seperti ini ya saya. Ini pengaplikasiannya tidak setiap hari ya teman-teman ya, bisa 1 minggu sekali kita aplikasikan. Ini hanya dari rumput di perkarangan belakang rumah ini saja teman-teman ya, di lahan 3 kali 3 meter saya kumpulkan, saya bikin pupuk lagi. Kalau sudah menjadi pupuk, saya kembalikan lagi ke tanah. Jadi apapun yang dari tanah ya kita wajib mengembalikan dari tanah teman-teman ya. Jangan sampai kita mengambil dari tanah lalu tidak dikembalikan. Oke, itu saja saya bagikan pada teman-teman ya. Ini adalah metode organik secara alami ya. Ada juga nanti di video nanti selanjutnya akan saya bahas tentang komentar, yaitu apa lebih bagus mana metode metode jadam maupun metode babak bayu ya. Kalau saya sama saja bagusnya ya, kalau menurut saya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, saya akhiri video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan simak lagi video saya selanjutnya tentang tanaman organik ataupun berkebun secara alami ya. Manfaatnya banyak, keuntungannya juga banyak. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.